Halo semuanya, kembali bersama saya Silon Network dengan nomor NRP 501724158 dari kelas Elektromagnetik B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah paper berjudul Using GPR to Reveal Hidden Archaeology yang membahas penggunaan GPR atau Ground Penetrating Radar untuk mengungkap sisa arkeologi tersembunyi di gerbang Waterberg Stempel Beograd di Serbia. Paper ini menarik karena menunjukkan bagaimana metode geofisika dapat membantu pelestarian warisan budaya tanpa merusak struktur di bawah subsurface. Kemudian ini adalah paper yang saya review, di mana paper yang saya review ini ditulis oleh Ristik, Govedarica, Pajewski, Vitruvinsky, dan juga Bugarinovic yang dipubliskan pada jurnal sensor terbitan MDPI volume 20 edisi 3 artikel nomor 7 tahun 2020. Di situ juga terdapat beberapa angka-angka yang penting, di mana luas area survei sekitar 247 hingga 250 meter persegi menggunakan dua frekuensi antena, yaitu 200 dan 400 MHz, dengan target yang diperkirakan berada pada kedalaman 0,5 sampai 1,8 meter. Kemudian, mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini bermula dari rencana renovasi besar di alun-alun Republik Beograd pada tahun 2019. Berdasarkan catatan sejarah dan penggalian tahun 1928 dan 1949, diduga masih ada sisa fondasi gerbang Waterberg Stempel yang dibangun pada abad ke-18 yang dihancurkan pada tahun 1866. Resikonya, bila konstruksi langsung dilakukan tanpa pengecekan, struktur bersejarah yang belum diketahui posisinya itu bisa dirusak. Tantangannya pun tidak mudah karena bawah tanah perkotaan ini padat oleh utilitas modern seperti pipa dan kabel, sehingga dibutuhkan metode investigasi yang non-invasif, akurat, dan juga mampu membedakan anomali arkeologis dan gangguan modern. Kemudian tujuan dari penelitian ini itu mendapatkan 4 tujuan utama. Yang pertama itu memetakan struktur yang menemukan posisi sisa fondasi gerbang secara akurat dan juga tanpa merusaknya. Kedua itu menguji kombinasi dua frekuensi antena dari 200 dan 400 MHz untuk membuktikan keduanya itu saling melengkapi dari sisi kedalaman maupun resolusi. Kemudian membangun model 3D dari radar dan mengekstraksi irisan horizontal pada berbagai kedalaman. Dan terakhir, melakukan validasi lapangan sekaligus merekomendasi agar GPR menjadi prosedur rutin di kawasan yang bersejarah. Kemudian lokasi surveinya ini dilakukan di alun-alun Republik, pusat kota Beograd, yang dikelilingi oleh Museum Nasional, Teater Nasional, dan patung Pangeran Michael, di mana luas area survei ini sekitar 19 kali 13 meter atau kurang lebih 247 hingga 250 meter persegi, dengan batas yang mengacu pada peta kadaster dan dokumen tahun 1949. Target utamanya adalah fondasi gerbang bergaya barok pada perkiraan kedalaman 0,5 sampai 1,8 meter. Dan tim harus mampu membedakannya dari gangguan seperti pipa air, kabel telekomunikasi, dan jalur listrik. Kemudian dari sisi peralatan, tim menggunakan radar pulsa GSSI SIR 3000 yang dilengkapi troli dengan dua set antena ground coupled berfrekuensi 200 dan 400 MHz. Survei dilakukan pada grid 2D berukuran 19 kali 13 meter dengan jarak antar lintasan 0,5 meter dan metode akuisisi common offset. Kecepatan rambat gelombang yang terukur adalah 0,106 meter per nanosecond yang menghasilkan permitivitas relatif sebesar 8. Posisi titik ukur ditandai menggunakan GNSS yang mengikuti kriteria sampling Nyquist untuk kedua frekuensi. Kemudian dari hasil pengawatan ditemukan beberapa pola signatur GPR yang menarik. Pertama, pola hiperbola khas dari objek silindris seperti pipa air dan kabel pada kedalaman sekitar 0,65 dan 0,95 meter. Kedua garis horizontal dari lapisan permukaan seperti plat marmer atau kerikil disertai efek reverberasi pada beberapa bagian. Ketiga, anomali yang diduga merupakan tepi fondasi gerbang teridentifikasi pada kedalaman sekitar 1,45 meter dengan pola yang berbeda dari hiperbola utilitas. Menariknya,
Penetrasi sinyal aktual mencapai sekitar 5 meter untuk antena 200 MHz dan 2,5 MHz untuk 400 MHz, melebihi estimasi pada awal penelitian. Kemudian pada tahap interpretasi dan validasi, irisan horizontal pada kedalaman 50 cm berhasil mendeteksi 5 dari 6 kolom fondasi pada data 400 MHz dan 4 dari 6 kolom pada data 200 MHz. Itu anomali pada kedalaman lebih dari 152 cm, umumnya berasal dari gangguan permukaan seperti manhole atau pergerakan antena, bukan dari struktur arkeologis. Ketiga, dari ekskavasi ini dilakukan lokasi yang diprediksi GPR, tim ini menemukan kolom dan dinding samping fondasi sesuai dengan prediksi. Selain itu, dua model 3D dari dua frekuensi menunjukkan anomali yang konsisten sehingga memperkuat validitas dari interpretasi. Kemudian berdasarkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa GPR berhasil memperkirakan lokasi kedalaman dan juga geometri fondasi gerbang dengan akurasi yang baik di bawah 150 cm. Kemudian kombinasi antara 200 dan 400 MHz terbukti saling melengkapi, di mana memberikan resolusi tinggi di lapisan dangkal sekaligus jangkauan yang dalam. Ketiga, keberhasilan interpretasi sangat bergantung pada kecermatan pemilih parameter survei seperti jarak antar lintasan, ketebalan irisan, dan juga metode interpolasi. Dan terakhir, GPR direkomendasikan menjadi prosedur standar pada proyek konstruksi ataupun renovasi di kawasan kota bersejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.